Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana meruqyah dan menyembuhkan anak yang bandel. Memiliki anak yang baik, memiliki anak yang soleh, ini menjadi impian semua orang tua. Karena anak yang soleh ini qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, menjadi pembela di akhirat. Nah, tetapi tidak sedikit kita temui orang tua zaman sekarang menginginkan anaknya soleh, tapi ternyata anaknya nggak soleh. Malah anaknya membangkang, anaknya membuat sakit hati, anaknya membuat kecewa, orang tuanya harus menangis di malam hari karena melihat kelakuan anaknya yang kurang ajar. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meruqyah seorang anak agar menjadi anak yang soleh, agar berubah menjadi anak yang baik, anak yang bandel berubah jadi anak yang baik, kita harus introspeksi diri dulu. Jangan-jangan anak-anak kita bandel disebabkan karena kita orang tuanya. Kalau kita lihat anak-anak yang bandel, ada beberapa hal yang memungkinkan menjadi penyebabnya. Yang pertama, kemungkinan penyebabnya adalah disebabkan karena orang tuanya memberikan makanan-makanan yang tidak halal kepada anak-anaknya. Makanan haram yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita akan tumbuh menjadi perilaku-perilaku tercela. Jadi pastikan bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita berupa makanan, pakaian, untuk pendidikan dia, itu berasal dari yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita itu butuh keteladanan dalam kehidupannya. Orang tua jangan hanya menuntut anak-anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya tidak menuntut dirinya untuk menjadi orang yang soleh. Orang tuanya melarang anaknya merokok, tapi di depan anak-anaknya dia merokok. Orang tuanya memerintahkan anaknya sholat berjamaah, tapi di waktu Allah memanggilnya di saat azan berkumandang, dia masih leha-leha di rumah. Maka ini tidak sinkron. Jangan harapkan anak kita menjadi anak yang soleh, kalau kita tidak menggesa diri kita menjadi orang yang soleh. Ya. Anak-anak kita butuh keteladanan, butuh contoh konkret untuk mereka bisa lihat. Kemudian yang ketiga, bisa juga anak-anak itu bandel disebabkan karena teman-teman pergaulannya. Maka kita pilihkan anak-anak kita teman-teman pergaulan anak-anak yang soleh. Karena teman ini sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Ya. Yang keempat, figur-figur yang dia teladani, figur-figur yang dia cintai, itu kita harus lihat siapa tokoh-tokoh yang diidolakan oleh anak kita. Karena tokoh-tokoh yang diidolakan oleh anak kita itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dirinya, mempengaruhi akhlak dan perilakunya. Nah, untuk anak-anak yang sudah terlanjur terjumus dalam kenakalan, terlanjur menjadi anak yang bandel, yang pertama harus dilakukan adalah orang tuanya harus merangkul dia. Anak-anak yang bandel itu tidak butuh omelan, tidak butuh ocehan, tidak butuh banyak nasihat. Yang dia butuhkan adalah rangkulan, yang dia butuhkan adalah didengarkan. Ketika orang tuanya tidak memberikan telinganya kepada anaknya sehingga anaknya nggak punya tempat untuk curhat, maka anaknya akan keluar mencari telinga-telinga yang lain untuk mencurhatkan seluruh beban yang ada dalam jiwanya. Maka orang tuanya harus mau mendengarkan jeritan jiwa anak-anaknya. Kemudian proses meruqyahnya adalah sentuhkan tangan kita di dadanya. Kemudian katakan, ya Allah, aku ridho kepadanya. Ya Allah, aku memaafkan dia. Jadikanlah ridhoku sebagai keridhoanmu, ya Allah. Jadikanlah maafku sebagai sebab ampunanmu, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jadikan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi sebab hidayah, menjadi sebab berubahnya anakku, hilang seluruh sifat buruknya, datang seluruh sifat kebaikan. Hilang semua sifat kekufuran, datang seluruh sifat-sifat kesyukuran, seluruh sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, ya Allah, datangkan dalam jiwa anakku, ya Allah. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah, kemudian kita bacakan
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah, boleh kita tambahkan surat Ar-Rahman, boleh kita tambahkan surat Toha, dan boleh ditambah ayat-ayat yang lain. Bacakan sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang tua kepada anaknya tersebut sursuful qulub, meresap ke dalam hatinya, kemudian tumbuh menjadi perilaku-perilaku yang mulia. Selamat mencoba, sudah banyak anak-anak yang mengalami kondisi seperti itu. Kemudian saya ajarkan cara ini, alhamdulillah biidznillah mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Barakallahu fikum.